Halo teman-teman, kembali lagi bersamaku Sotoy Nichan. Jadi di video kali ini kita bakal melanjutkan part 2 dari anime Dorohedoro. Nah, yang belum menonton part satunya sudah aku siapkan link videonya di deskripsi video. Namun sebelum kita melanjutkan part 2, silakan teman-teman semuanya untuk like video ini dan subscribe channel ini. Oke, langsung saja kita gaskan ke videonya. Dan inilah dia Sotoy Nichan. Karena Kaiman, dokter, dan Nikaido masih bingung kemana hilangnya kepala Kaiman, Shin pun berpindah kepada Shin yang berkata kepada En kalau saat dirinya berada di mulut Kaiman, dia melihat seseorang dan dirinya mengingat wajah orang itu. Kemudian En membawa Shin ke tempat penyihir yang dapat membuat tiruan seseorang dan ingatannya. Setelah sampai, En menyuruh penyihir spesialis boneka hidup untuk membuat seseorang yang ada di mulut Kaiman dengan Shin memberikan ciri-cirinya. Tak lama kemudian jadilah boneka itu. Setelahnya si boneka berjalan menuju tempat tinggal dirinya sebelumnya. Setelah lama Shin dan yang lain mengikuti si boneka, lalu sampailah mereka di penginapan si boneka. Sesampainya di sana, Shin menyuruh Fujita mencari sesuatu di kamar itu. Sementara itu Shin dan Noi bertanya kepada pemilik kos kemana penghuni kamar boneka itu. Namun sang pemilik kos berkata kalau dirinya tidak melihat orang yang berada di kamar itu. Kembali ke Fujita, yang mana di sana Ebisu menemukan sebuah peti yang kemudian si boneka menyerang mereka berdua. Setelahnya Shin datang karena mendengar jeritan Fujita. Fujita berkata saat Ebisu menemukan kota itu, si boneka langsung menyerang mereka. Lalu Shin menghajar boneka itu dan mengambil kotaknya. Saat kotak dibuka, terdapat kepala manusia yang sudah kering, yang kemudian Noi menumbuhkan daging kepala itu. Setelahnya mereka kembali kepada En. Saat malam hari, En membawa mereka ke sebuah pesta yang bernama Funui. Sebuah pesta yang diadakan setahun sekali. Semua yang hadir membawa mayat ke dalam pesta. Setelahnya penyihir yang memberkati jiwa akan datang dan dia akan membangkitkan mayat-mayat ini. Tak lama kemudian orang yang dimaksud pun datang, yang kemudian langsung menghidupkan mayat-mayat itu. Di sini En mempekerjakan bawahannya. Sebelum itu Ebisu izin ke toilet. Lalu dirinya diculik oleh Om-Om, yang kemudian Ebisu diberi obat yang tercampur asap sihir. Lalu Ebisu mengeluarkan banyak asap yang kemudian membunuh Om-Om itu. Kembali ke En yang menyuruh Shin dan Noi membunuh pria yang bersama penyihir penghidup nyawa tadi. Karena En ingin menjadikan penyihir itu sebagai partnernya. Walaupun sebenarnya En masih mencari penyihir pengendali waktu untuk menjadi partnernya. Di kamar penyihir, En berhasil menyulik penyihir asap putih, yang kemudian Shin dan Noi bertarung melawan pria penyihir yang dapat melelehkan sesuatu. Karena serangan kombinasi dari Shin dan Noi, pria itu pun dapat dikalahkan. Sementara itu En yang melihat gadis ini menjilat asap hitam, kemudian En membunuhnya. Asap hitam yang dijilat gadis itu merupakan asap penambah stamina atau kekuatan. Asap itu berasal dari kelompok mata salib yang dilarang di kalangan penyihir. Dari gadis itu tadi muncul seekor anjing iblis. Berpindah ke Kaiman dan Nikaido yang berada di rumah dokter peneliti penyihir yang bernama Kasukabe. Di sana Kaiman meminta kepada Kabe untuk mengirimkannya ke dunia penyihir. Lalu di sana Kabe menunjuk ke Kaiman sebuah pintu sihir buatannya sendiri. Pintu yang dia buat itu dari daging dan tulang penyihir. Setelah melakukan persiapan, Kaiman dan Nikaido pergi ke dunia penyihir menggunakan pintu itu. Kembali ke En yang mana anjing itu menghidupkan kepala itu. Tak lama dari itu En mendapatkan kabar dari penjaganya. Kemudian En berkata kepada Shin dan Noi, "Shin, Noi, ada kerjaan. Sarang baru mereka sudah ditemukan." Kembali ke Kaiman dan Nikaido yang melihat seorang pria dengan tanda salib di matanya, yang kemudian mereka membututi pria itu untuk mencari tahu informasi tentang diri Kaiman yang memiliki tanda yang sama. Setelahnya sampailah pria itu masuk ke sebuah gedung. Bertepatan dari itu, Shin dan rekannya juga ada di sana.
Karena Kaiman kehilangan jejak pria tadi, dirinya dan Nikaido pergi dari sana. Kaiman dan Nikaido pergi karena mereka tidak melihat pria itu masuk ke gedung dekat mereka berdiri tadi. Sementara itu, Shin dan bersama rekannya memasuki gedung itu yang lalu Shin bertanya kepada mereka di mana bos mereka. Karena Shin ingin bertemu dengan bosnya. Namun di sana para kelompok mata salib tidak memberitahukan, lalu menodong Shin dan rekannya. Salah satu dari mata salib menembak Shin yang kemudian Noi menghadang peluru itu. Lalu terjadi baku tembak dan baku hantam di sana. Lalu di sana mereka menyisakan satu orang saja. Akibat pertarungan mereka, Kaiman dan Nikaido melihat gedungnya. Saat mereka datang, sudah banyak mayat tergeletak di sana dan sudah tidak ada Shin dan rombongannya lagi. Karena Shin telah pergi dengan membawa kepala dari mata salib yang masih hidup tadi. Sementara itu, En memberi tubuh robot kepada kepala itu yang diketahui bernama Risu. Lalu En bertanya kepada Risu, siapa yang telah membunuh dirinya? Namun Risu tidak mengetahui karena dirinya anggota baru di kelompok mata salib. Lalu M bertanya lagi, apa hubungan dirinya dengan kepala kadal dari Hall, yaitu Kaiman? Namun lagi-lagi Risu menjawab tidak tahu, bahkan dirinya tidak mengenal sama sekali dengan Kaiman. Sementara itu, Nikaido meninggalkan Kaiman yang sedang tertidur, yang kemudian Nikaido mendatangi toko penerima bubuk sihir. Di sana Nikaido menjual bubuk sihirnya. Sang pemilik toko memeriksa bubuk sihir dari Nikaido. Si pemilik toko terkejut bukan main dan bertanya dari mana Nikaido mendapatkan bubuk itu. Namun Nikaido tidak menjawab karena bubuk Nikaido begitu bagus. Si pemilik toko membeli bubuknya dengan semua uang yang dia miliki. Setelahnya Nikaido menyerang si pemilik toko. Nikaido tidak ingin kalau bubuknya tercium oleh orang lain, lalu membunuh si pemilik toko. Kemudian Nikaido pergi ke suatu tempat yang mana dirinya menemui seseorang iblis yang bernama Asu. Mereka berdua adalah sahabat. Di sana Nikaido bertanya kepada Asu, siapa penyihir yang mengubah kepala Kaiman? Namun Asu tidak mengetahui itu. Lalu bertanya lagi, apakah Asu mengetahui informasi mengenai orang yang bernama Risu? Nah di sini Nikaido mengetahui nama Risu saat dirinya bersama Kaiman tadi berada di gedung para mata salib, yang tiba-tiba Kaiman mengucapkan kata Risu karena sebagian ingatannya kembali ke Nikaido dan Asu. Di sana Asu berkata kalau saat ini Risu sedang bersama En. Lalu Asu balik bertanya, apa kau akan pergi ke tempat En? Dan mengatakan mengutil barangnya En tidak semudah yang kamu pikirkan. Kemudian Asu membukakan pintu menuju vilanya En saat ini. Kembali ke En yang masih bertanya kepada Risu. Namun Risu tidak mengetahui apa-apa dari Kaiman. Kemudian penjaga En memberitahu En kalau ada penyusup di vilanya. Di sana Noi pun bergerak untuk melawan penyusup itu. Yang lain bukan adalah Nikaido. Setelah bertemu, Noi langsung menyerang. Namun insting Nikaido sangat kuat yang membuat dirinya dapat menghindari serangan Noi. Lalu melanjutkan pertarungan mereka. Di sana Nikaido terpojok yang kemudian menyayat mata Noi lalu kabur. Nikaido hanya kabur dari Noi, tapi dirinya masih berada di Villa En. Saat terus berjalan, dirinya menemukan Risu, yang kemudian Nikaido menghampiri Risu. Di sana terdapat En dan Shin. Lalu Nikaido menghajar wajah En hingga berdarah. Karena itu En sangat marah dan dirinya lepas kendali yang membuat dirinya melepaskan sihirnya di ruangan itu secara besar-besaran, yang membuat ruangan itu dipenuhi dengan jamur. Namun En terus mengeluarkan sihirnya hingga Noi menampol dirinya agar berhenti. Kembali Nikaido yang selamat, namun dirinya terkena dari sihir En, yang kemudian Nikaido menemui Kaiman dengan meminta tolong agar Kaiman memotong jamur yang ada pada dirinya supaya jamur itu tidak menyebar ke seluruh tubuhnya. Kemudian Kaiman menemui dokter untuk menyembuhkan Nikaido, dan Nikaido pun selamat dari jamur itu. Di sini, dua dokter ini ternyata mengenal Shin dari dirinya waktu kecil, yang mana dulunya orang tua Shin dibunuh oleh organisasi anti penyihir. Saat Shin ingin dibunuh, ayahnya melindungi dirinya karena Shin seorang penyihir. Di sana ayahnya harus terbunuh setelah menyuruh Shin pergi. Shin terus berlari. Saat dirinya ingin bersembunyi, dirinya melihat mayat ayahnya yang membuat Shin sangat marah besar, lalu membantai organisasi itu sendirian dengan menggunakan sebuah palu. Karena itu dirinya menjadi teroris. Hingga suatu hari saat dokter dan KB sedang piket malam, mereka bertemu dengan Shin yang bagian tangannya terpotong-potong. Di situ dokter dan KB menyembuhkan tangannya.
Setelahnya, Shin berencana pergi ke dunia penyihir untuk mencari penyihir yang dapat menyembuhkan tangannya yang busuk itu. Kembali ke Nikaido yang terbangun dari pingsannya. Di sana Nikaido melihat ada seseorang yang berada di luar jendela. Kemudian datang Kaiman dan para dokter untuk menjenguk Nikaido. Di malam hari saat Nikaido tertidur, dirinya diculik oleh seseorang yang kemudian diketahui oleh Kaiman. Lalu Kaiman mengejar pria itu sampailah Kaiman di lorong bawah tanah dan terus mengejar hingga Kaiman tersandung kaki monster. Lalu dirinya diserang oleh monster itu. Kemudian Kaiman lari hingga dirinya bertemu dengan pria itu. Yang kemudian pria itu memanggil monsternya tadi yang bernama Johnson. Pria itu menculik Nikaido untuk mengambil permata hitam dari Nikaido untuk membuat dirinya menjadi seorang penyihir. Namun Nikaido tidak memiliki permata hitam itu. Kemudian Kaiman memotong kaki pria itu untuk memancing Johnson pergi dari dirinya. Setelahnya, entah setan apa yang merasuki pria itu, dia berkata, "Aku melihat rupamu yang sebenarnya." Lalu Kaiman pun bertanya, apakah pria ini melihat wajah yang ada di mulut Kaiman. Namun, pria itu terus melanjutkan perkataannya, "Cewek itu juga ada di sana. Aku hanya ingin menjadi penyihir supaya bisa keluar dari kota yang menjijikkan ini." Setelah mengatakan itu, pria ini pun tewas. Kemudian Kaiman, Nikaido, dan Kabe pun mendoakannya. Kasa, iru kai? Oke teman-teman, untuk part 2 dari anime Dorohedoro sampai di sini terlebih dahulu. Terima kasih buat teman-teman semuanya yang sudah menonton dari awal sampai akhir video. Saya ucapkan beribu-ribu terima kasih. Oke, sekian dari saya Sotonichan, pamit undur diri, yen.